Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Khaliza dengan NIM D300240108. Di sini saya ingin menjelaskan isi artikel saya yang berjudul Penerapan Arsitektur Hijau pada Bangunan di Indonesia. Sebagai latar belakangnya, arsitektur hijau merupakan salah satu pendekatan desain yang berkembang pesat seiring berjalannya sehingga seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan dan kebutuhan akan bangunan yang lebih efisien. Konsep ini menekankan penghematan energi, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta penciptaan lingkungan yang sehat. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi ekologis dan iklim yang mendukung penerapan arsitektur hijau. Namun, dalam praktiknya, bangunan di Indonesia masih banyak yang kurang memperhatikan aspek berkelanjutan, sehingga konsumsi energi tetap tinggi dan dampak lingkungan meningkat. Melalui penerapan strategi desain pasif seperti ventilasi silang dan pencahayaan alami, Indonesia dapat mencapai efisiensi energi yang lebih baik. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas bagaimana sih konsep arsitektur hijau diterapkan pada bangunan di Indonesia, serta prinsip dan strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mendukung bangunan berkelanjutan. Tujuan dari artikel ini yang pertama adalah mengidentifikasikan prinsip-prinsip arsitektur hijau yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Yang kedua, mengkaji strategi desain pasif dan aktif yang diterapkan pada bangunan hijau di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan manfaat penerapan arsitektur hijau pada bangunan tropis. Dan yang terakhir, memberikan gambaran penerapan konsep ini pada bangunan nyata di Indonesia. Metode pada artikel ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui sumber literatur. Data dikumpulkan dari jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber daring yang relevan terkait arsitektur hijau. Masuk ke pembahasannya, yang pertama itu adalah prinsip dasar arsitektur hijau. Prinsip dasar arsitektur hijau menurut Brenda dan Robert Fell pada tahun 1991 dalam bukunya Green Architecture, Design for a Sustainable Future, yaitu yang pertama conserving energy, mengurangi konsumsi energi bangunan melalui pencahayaan alami, ventilasi dan penggunaan teknologi energi rendah. Working with climate, bangunan dirancang sesuai karakter iklim lokal, serta memaksimalkan angin tropis dan mengurangi radiasi panas matahari. Yang ketiga, minimizing new resource, menggunakan material lokal, daur ulang, dan berkelanjutan. Misalnya pakai bambu, kayu yang sudah bersertifikat, dan batu alam. Yang ketiga, respect for site, meminimalisir perubahan tapak agar proses alami tetap berlangsung. Yang terakhir, respect for user, memastikan kenyamanan pengguna melalui kualitas udara, pencahayaan, dan desain ruang. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan gagasan Ken yang 1995 yang menekankan integrasi tapak, iklim, dan vegetasi dalam desain ekologis. Yang kedua, strategi desain pasif pada bangunan Indonesia. Strateginya kita bisa menggunakan yang pertama ventilasi silang atau cross ventilation, memanfaatkan angin tropis untuk meningkatkan kenyamanan termal. Yang kedua, pencahayaan alami, memaksimalkan cahaya matahari tanpa meningkatkan panas ruang. Yang ketiga, orientasi bangunan. Bangunan sebaiknya memanjang ke arah utara selatan untuk mengurangi panas dari timur ke barat. Lalu yang keempat, shading device, penggunaan sunscreen, light shelf, dan canopy untuk menahan panas matahari. Jadi saat kita memaksimalkan cahaya alami, kita juga harus mengurangi panasnya cahaya matahari melalui shading device. Yang kelima, vegetasi dan iklim mikro. Penggunaan vegetasi sebagai peneduh, penyejuk, dan peredam suara. Strategi ini sesuai dengan kajian Karyono tahun 2010 mengenai desain tropis yang efisien. Yang ketiga ada material ramah lingkungan. Material lokal seperti bambu, kayu, tanah liat, dan batu alam memiliki dampak produksi rendah dan tingkat kesediaan tinggi. Kenyang tahun 1995 mencatat bahwa material lokal dapat mengurangi jejak karbon karena minim transportasi. Di Indonesia, penggunaan material alam sudah lama menjadi bagian arsitektur vernakuler dan kini diadaptasi dalam arsitektur hijau modern. Lalu yang keempat, pengolahan air dan limbah. Sistem pengelolaan air hijau mencakup
pengumpulan air hujan, lalu air hujan ini nanti kita gunakan digunakan lagi. Lalu ada daur ulang grey water. Grey water itu adalah air yang telah kita gunakan dan masih bisa digunakan kembali seperti dari sisa air wudhu, air wastafel dan sebagainya. Bisa untuk menyiram tanaman dan yang lain. Lalu ada pengolahan air limbah alami melalui kolam vegetasi. Teknik ini umum digunakan dalam bangunan bersertifikat Greenship. Yang kelima, dampak penerapan arsitektur hijau. Penerapan arsitektur hijau terbukti dapat mengurangi konsumsi energi bangunan 20-40%, meningkatkan kenyamanan termal dan kualitas udara, mengurangi beban panas kota atau urban heat island, meningkatkan kesehatan penghuni, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep Ecological Design Framework and kawan tahun 1996. Kesimpulan dari artikel ini yaitu penerapan arsitektur hijau di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak dan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan strategi desain pasif, material lokal, serta sistem pengelolaan energi dan efisiensi dan air efisien. Bangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Mampu penggunaan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan arsitektur hijau karena kekayaan alam dan iklim tropis yang mendukung, serta diperlukan peningkatan edukasi, regulasi, serta kolaborasi antara arsitek, pemerintah, masyarakat untuk memperluas penerapan arsitektur hijau secara menyeluruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.